fisik dari tahun 2017 sampai dengan 2020 ini menunjukkan tren kenaikan baik untuk realisasi maupun untuk realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Kemudian capaian realisasi keuangan SP2D baik belanja langsung, belanja tidak langsung yang di bawah 90% untuk tahun 2020. Yang pertama BKPBD. Ini realisasinya 38,23%. Kemudian untuk Kelurahan Jatiluhur persentase realisasi kita melihat ada 83,20%. Kemudian Kelurahan Pelarangan 62,85%. Selanjutnya capaian realisasi fisik tidak mencapai 100% tahun 2020. Yang pertama Dinas Kesehatan 94%. Kemudian RSUD Perembun 94,36%, Dinas Pendidikan 98,83%, BPBD 99,19%, Dinas Pertanian dan Pangan 99,38% dan PPKD 98,63%. Kemudian identifikasi masalah yang dapat kita bersama-sama ketahui. Yang pertama permasalahan OPD yang capaian akhir penyerapan keuangan SP2D di bawah 90%. Yang pertama BKPBD, ini disebabkan penyediaan gaji CPNS formasi 2019 ini tidak dapat direalisasikan anggarannya karena ada pandemi COVID. Sehingga pengangkatan CPNS ini mulai 1 Januari 2021. Kemudian yang kedua, Kelurahan Jatiluhur. Ini beberapa kegiatan rapat pembinaan tidak terlaksana sesuai dengan target. Jadi ini dari identifikasi masalah secara umum, ada yang seharusnya tidak terjadi, ada yang memang di luar kendali kita. Jadi yang BKPBD ini di luar kendali kita karena pengadaan CPNS ini kewenangan dari pusat. Tetapi untuk Kelurahan Jatiluhur, kemudian Pelarangan ini semestinya tidak perlu terjadi. Jadi ada rapat pembinaan tidak terlaksana, kemudian hibah bansos ada kesalahan, mestinya SK Bupati dibuat dengan SK Lurah. Sehingga untuk hal-hal ini ke depan harapannya ada komunikasi antara Lurah, Kepala OPD dengan bagian hukum. Kita punya bagian hukum, silakan digunakan. Jadi jangan sampai salah membuat produk yang berakibat kegiatan tersebut tidak terlaksana. Kemudian untuk Kelurahan Pelarangan juga hampir mirip dengan Jatiluhur. Ini ada beberapa kegiatan seperti rapat pembinaan, pemeliharaan rutin gedung ini tidak terlaksana. Kemudian Dinas Pendidikan. Ini ada satu paket pengadaan mebel SD tidak selesai. Ini menurut hemat kami juga semestinya tidak perlu terjadi karena ini bukan pengadaan untuk barang yang rumit, jadi barang yang seharusnya tidak perlu ada putus kontrak dan sebagainya. Kemudian untuk Dinas Kesehatan, ini untuk iuran BPJS atas penghasilan di luar gaji sampai dengan Oktober sampai dengan Desember belum terbayar. Kemudian survei akreditasi ini tidak terlaksana. Insentif nakes bulan Desember belum realisasi. Kemudian RSU Perembun ini ada workshop kegiatan pengembangan rujukan yang tidak terlaksana. Ini juga seharusnya tidak perlu terjadi ini. Jika workshop ini penting, mestinya harus terlaksana. Selanjutnya untuk Dinas Pertanian dan Pangan. Ini juga pengadaan mebler, yang nomor 2 pengadaan mebler tidak ada barang yang sesuai. Ini speknya yang terlalu sulit atau apa, mungkin nanti dari Dinas Pertanian bisa menjelaskan. Karena mebler menurut hemat saya itu satu hal yang sangat sederhana, pengadaannya gampang. Kemudian pengembangan damparit. Kemudian untuk pengadaan damparit, ini dengan dana DAP ada kesalahan kode rekening, sehingga ini juga tidak terlaksana. Jadi mungkin ke depan perlu berhati-hati. Kemudian ada
pengadaan obat tanaman yang barangnya sudah tidak produksi. Nah, ini kita perlu mengupdate ya, jadi jangan sampai kita merencanakan beli barangnya yang sudah tidak ada. Kemudian untuk BPBD, ini saya kira kita bisa memaklumi bahwa tahun kemarin 2020 ini hampir tidak terjadi kekeringan. Jadi malah harapan kita malah tidak terserap gitu. Karena kalau tidak terserap berarti bencananya tidak ada. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk PPKD ini ada beberapa permasalahan. Ada penerima yang tidak mengajukan. Nah, sehingga ini kemudian ada PAUD yang ditutup. Kemudian ada bansos pendidikan yang tidak dicairkan. Kemudian ada desa yang tidak mengajukan pencairan. Sehingga harapan kami ini nanti ke depan untuk lebih selektif, tidak terjadi hal-hal yang, karena ini kalau obyeknya betul-betul membutuhkan, mestinya tidak terjadi hal yang seperti ini. Kemudian evaluasi pelaksanaan kegiatan 2020 terkait dengan penata usahaan keuangan. Jumlah penerbitan SP2D 2020 sebanyak 3.320. Kemudian pembinaan yang dilakukan sebanyak 5.188. Selisih pembinaan 1.868 atau 56%. Ini menunjukkan bahwa fungsi PPK SKPD ini belum berjalan optimal, sehingga ini untuk menjadi perhatian dari seluruh kepala BD untuk bisa mengoptimalkan benar-benar fungsi dari PPK SKPD. Selanjutnya persiapan pelaksanaan kegiatan 2021. Kita mengetahui penganggaran dengan menggunakan SIPD, kemudian penatausahaan pelaporan dengan menggunakan SIMDA dan dilakukan perekaman bulanan ke SIPD. Kemudian anggaran kas ini menjadi dasar penilaian kinerja kabupaten, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana dapat optimal dan tidak menumpuk di akhir tahun. Selanjutnya data syarat salur DAU setiap bulan. Ada laporan transaksi harian dan perkiraan belanja bulanan, laporan penyetoran pajak pusat, berita acara rekonsiliasi semesteran pajak, dan semua data harus disiapkan oleh SKPD secara rutin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kami paparkan review pendapatan. Total pendapatan 2020 realisasi sampai dengan bulan Desember 2020 dari target 2.670.926.408.000 rupiah ini dapat tercapai atau realisasi 103,49% atau 2.764 miliar lebih. Kemudian selanjutnya target dan realisasi PAD sampai dengan Desember 2020 dari target 317.991.639.000 rupiah, realisasi 126,99%. Kemudian untuk pajak daerah, target 2020 89.697.000.000 rupiah, realisasi 100.887.584.517 rupiah atau 112,46%. Selanjutnya evaluasi pendapatan asli daerah per OPD pengelola tahun 2020. Kita melihat di sini di Setapang realisasinya paling tinggi dari target 390.492.000 rupiah, kemudian realisasi 698.570.500 rupiah atau 178,89%. Berurutan mulai di Setapang, kemudian RSUD Perembun, RSUD Sudirman, Diskominfo, BPKD, DPM, PTSP, Bapenda,
Dislutkan, Disperindak, Disperkim LH, DPUPR, Disnaker KUKM, Dispora Wisata, Bagian Umum, Dispenduk Capil, Dishub, dan yang terakhir Dinkes, dengan realisasi untuk Dinas Kesehatan 40,63% atau realisasi Rp268.178.500. Kemudian identifikasi masalah. Ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, di Dinas Perkim LH, IPLT dan UPT Laboratorium itu terkendala dengan proses akreditasi yang belum tuntas, sehingga banyak usaha besar yang melakukan uji lab yang sudah terakreditasi secara nasional. Kemudian IPLT memiliki keterbatasan kapasitas dengan kapasitas maksimal 4 kali untuk 2 truk dan kapasitas 15 meter kubik per hari. Kemudian untuk Dinas Kesehatan, ini retribusi pelayanan kesehatan oleh Labkesda, ini realisasi 40,63%. Ini disebabkan karena klinik tersebut atau Labkesda tersebut merupakan rujukan pemeriksaan COVID-19, sehingga masyarakat yang melakukan pemeriksaan rutin menjadi takut. Ini betul Pak Dr. Putih, nanti ya dijelaskannya, takut karena takut ketularan COVID. Kemudian untuk Disnaker KUKM, ini disebabkan karena pandemi COVID, sehingga retribusi pelayanan pendidikan pelatihan teknis yang dipungut kepada siswa yang berasal dari luar kota ini menjadi berkurang atau malah tidak ada. Kemudian selanjutnya untuk Dispora Wisata, kita mengetahui adanya kebijakan penutupan sementara tempat wisata. Sementaranya ini cukup lama, hampir 1 tahun ini ditutup, dibuka, ditutup lagi. Dibukanya juga tidak penuh. Ini jelas bahwa Dispora Wisata sebagai OPD pendapatan paling terdampak terhadap pandemi COVID-19. Kita memahami hal tersebut. Kemudian untuk Dinas Perhubungan, ini terrealisasi 60,10%. Ini disebabkan jumlah kendaraan angkutan umum yang operasional masuk terminal ini menurun karena jumlah penumpangnya juga menurun. Kemudian pengujian kendaraan bermotor ini juga dibatasi 50%. Selanjutnya untuk DPUPR, ini realisasi sebesar 85,67%. Ini karena adanya pembangunan yang berkurang. Di samping itu juga beberapa penyedia jasa sudah memiliki alat berat. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan target pendapatan asli daerah tahun 2021. Ini dapat kita lihat di layar, mulai dari Distapang, kemudian Dislutkan, RSUD Perembun, RSUD Sudirman, Disperkim LH, Disperindak, BPKAD, Bapenda, DPUPR, Dispora Wisata, Diskominfo, Bagian Umum, Dispenduk Capil, Dishub, Disnaker KUKM, Dinkes, dan DPM PTSP. Tentunya target yang kita saksikan bersama ini harapannya dapat tercapai pada tahun 2021 ini. Kemudian evaluasi pajak bumi bangunan PBB P2 per 31 Desember 2020. Dari jumlah desa kelurahan 460, desa yang lunas PBB 100%, ini ada 384. Kemudian desa kelurahan yang belum lunas ada 76 desa kelurahan. Kemudian selanjutnya kita lihat baik prosentase maupun nominal. Jadi peringkat capaian PBB per kecamatan baik prosentase maupun berdasar nominal. Berdasarkan prosentase yang di sebelah kiri,
Ini peringkat 1 Kecamatan Klirong, sampai yang paling rendah adalah Kecamatan Bejagoan. Kecamatan Bejagoan prosentasenya 83,49%. Namun dari jumlah nominal pendapatan yang kita terima, ini Kabupaten Kebumen ini peringkat 1 dengan realisasi 5.665.837.213 rupiah. Kemudian berurutan Ambal, Gombong, dan seterusnya. Dan terakhir, pendapatan yang paling kecil adalah Kecamatan Sada, 442.319.180 rupiah. Selanjutnya kita dapat melihat diagram perolehan nominal PBB baik antara pokok maupun realisasi. Kita melihat Kebumen itu paling tinggi untuk jumlah nominal PBB-nya. Kemudian paling rendah kita melihat di sini Kecamatan Sada. Selanjutnya realisasi PBB kecamatan sampai dengan 31 Desember 2021, kita melihat Klirong ini prosentasenya paling besar, 100%. Kemudian berurutan selanjutnya sampai dengan Bejagoan, 83,49%. Kemudian rencana tindak lanjut terkait pendapatan melalui evaluasi terhadap sistem pengelolaan pendapatan baik aspek teknis, penggalian potensi maupun regulasi daerah. Yang kedua, agar OPD pendapatan mematuhi ketercapaian realisasi pendapatan berdasarkan anggaran kas pendapatan yang direncanakan. Yang ketiga, agar kecamatan memantau pengelolaan PBB desa sehingga dapat mengurangi deviasi dan meningkatkan capaian realisasi pajaknya. Selanjutnya, review pencapaian dan indikator kinerja utama. Kinerja ikut daerah tahun 2020 ini tercapai 14 atau 53,85%, akan tercapai 26,97%, dan perlu usaha keras ada 5 atau 19,23%. 5 ikut daerah yang masih perlu upaya keras. Yang pertama, capaian prestasi pemuda dan olahraga. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi, ADHK. Yang ketiga, persentase peningkatan investasi PMA PMDN yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, realisasinya minus 55,71. Kemudian yang keempat, presentase peningkatan kunjungan wisata, ini juga minus 76,33. Kemudian angka pengangguran yang realisasinya 6,07. Ini berarti semakin kurang bagus. Kemudian kinerja IKO-PD tahun 2020 yang tercapai 49 atau 50,52%, akan tercapai 34 atau 35,05%. Perlu upaya keras 14 atau 14,43%. Sedangkan 6 IKO menjadi kewenangan provinsi. Kemudian kita lihat bersama-sama 14 IKO OPD yang perlu upaya keras. Yang pertama, capaian kunjungan perpustakaan. Kemudian yang kedua, capaian prestasi cabang olahraga. Ketiga, capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional. Kemudian keempat, cakupan kasus pelanggaran persentase desa siaga tangguh bencana. 7, capaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat. 8, terbangunnya kawasan industri. 9, terbentuknya unit usaha syariah pada
BUMD, persentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan, 12 angka indeks kualitas air, 14 capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja, dan yang terakhir 14 capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. Selanjutnya, review pengadaan barang jasa tahun 2020. Struktur belanja barang dan jasa dalam APBD tahun 2020 sebesar 1.037 miliar 16.325.000 rupiah atau 90,5% dari belanja langsung. Kemudian perencanaan pengadaan masih belum optimal. Ini diindikasikan belum disusun dan diumumkan RUP. Jadi masih ada 10,3% yang belum diumumkan melalui sirup. Kemudian realisasi pelaksanaan tender sampai dengan semester 1 baru tercapai 37%. Ini disebabkan proses refocusing. Kemudian konsistensi pelaksanaan tender tepat waktu sesuai dengan rencana mencapai 32%. Artinya apa? Artinya bahwa 67,8% belum sesuai dengan rencana. Ini menjadi catatan kita untuk ke depan harus diperbaiki. Selanjutnya, realisasi pengadaan barang jasa melalui SPSE ini 249 miliar 239.647.618 ini rupiah. Ini terdiri dari tender, kemudian e-purchasing dan pengadaan langsung. Kemudian pengadaan langsung secara elektronik IPL ini dimulai tahun 2020 telah terrealisasi sejumlah 608 paket dengan jumlah terbesar di Distapang, DPUPR, dan Dinas Pendidikan. Kemudian efisiensi tender dari total pagu anggaran 10 miliar 201.137.814 rupiah dan dari HPS sebesar 9 miliar 65.625.408 rupiah. Kemudian kondisi SDM yang memiliki kompetensi pengadaan dan memiliki sertifikat pengadaan barang jasa, eselon 4 sejumlah 110 orang, kemudian eselon 3 92 orang. Kemudian ketersediaan SDM pengelola pengadaan yang berstatus jabatan fungsional pengadaan baru ada 2 orang dari kebutuhan 30 orang. Dan ini menjadi capaian target pencapaian Korpsuka KPK. Ini masih sangat jauh. Dari 30 baru tersedia 2. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, arahan pengadaan barang dari yang pertama, arahan Presiden pada saat Rakornas pengadaan barang jasa ketan belanja barang jasa di awal tahun dengan harapan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kemudian yang kedua, melakukan percepatan penyusunan dan pengumuman RUP melalui sirup. Kemudian yang ketiga, mempercepat pelaksanaan tender di awal tahun dan ditargetkan sudah terselesaikan pada semester 1 tahun 2021. Pengadaan secara elektronik IPL. Kemudian yang terakhir melakukan pengajuan tender ke UKPBJ melalui aplikasi Simada. Selanjutnya PA maupun KPA melakukan evaluasi dan pengendalian secara rutin bulanan terhadap realisasi RUP, PPK dan dalam forum Rakerpop. Kemudian melakukan pengendalian kontrak secara ketat. Yang terakhir pendampingan dari APIP dalam bentuk probibi
probity audit terhadap paket pekerjaan strategis yang mendukung visi misi Bupati. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, review pengawasan. Realisasi kegiatan pengawasan tahun 2020, kita melihat jenis pengawasan PKPT realisasi. Bahwa untuk yang pertama audit realisasi melebihi PKPT 63, review 20, evaluasi 6, realisasi PDPT ada 23, kemudian pengawasan lainnya ada 5, sehingga jumlah dari PKPT 128, realisasi 138. Selanjutnya tindak lanjut temuan BPK tahun 2004 sampai dengan 2019. Ini sudah ditindaklanjuti dari rekomendasi 724, sudah ditindaklanjuti 630 atau 87,02%, kemudian belum ditindaklanjuti 94 atau 12,98%. Kemudian tindak lanjut LHP Inspektorat Provinsi tahun 2015 sampai 2020 dari rekomendasi 148 sudah ditindaklanjuti 125 atau 84,46%, belum ditindaklanjuti 23 atau 54%. Kemudian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat tahun Kabupaten tahun 2014 sampai 2020 dari rekomendasi 3.291 sudah ditindaklanjuti 2.881 atau 87,54%, belum ditindaklanjuti 410 atau 12,46%. Kemudian kinerja koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi Korpsuga KPK di pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2018 sampai dengan 2020. Kita melihat yang pertama untuk perencanaan dan penganggaran APBD. Ini kinerja kita secara umum pada tahun 2020 mengalami penurunan. Yang pertama di perencanaan, kemudian di pendapatan, kemudian manajemen aset ya. Jadi untuk perencanaan dan penganggaran APBD tahun 2020 ini 71,50%, di mana tahun sebelumnya 90%. Kemudian pengadaan barang jasa ini meningkat 82,30%. Kemudian pelayanan terpadu satu pintu ini meningkat juga 96,30%. Kapabilitas APIP ini juga mengalami peningkatan 74,30%. Manajemen ASN ini mengalami penurunan. Tahun 2019 96%, 2020 70,90%. Kemudian dana desa ini meningkat sedikit 59,90%. Kemudian optimalisasi pendapatan daerah ini turunnya lumayan, ini hampir 50%. Tahun 2019 95, kemudian 2020 48,80%. Demikian juga manajemen aset daerah ini dari 88% pada tahun 2019, 2020 45,60%. Sehingga rata-rata untuk kinerja Korpsuga di Kebumen ini tahun 2020 71,72%, di mana sebelumnya cukup baik tahun 2019 78%. Sehingga mendudukan Kabupaten Kebumen berada di ranking 24 dari 36 kabupaten kota di Jawa Tengah termasuk provinsi. Ini di bawah rata-rata Jawa Tengah. Jadi rata-rata Jawa Tengah 76,
Ya, kita di bawah Jawa Tengah, di atas nasional 63%. Sehingga ke depan kita harus bekerja lebih keras lagi. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, terhadap temuan yang belum ditindaklanjuti untuk segera ditindaklanjuti. Kemudian terhadap OPD yang melaksanakan kegiatan penanganan COVID agar berhati-hati, tetap menjaga kualitas dan akuntabilitas. Kemudian bantuan sosial agar dapat disalurkan tepat sasaran, tidak ada potongan. Kemudian camat untuk lebih meningkatkan koordinasi dan pengawas di desa di wilayah masing-masing agar akuntabilitas keuangan desa dapat terlaksana dengan baik. Kemudian kepala sekolah agar melaksanakan dana BOS sesuai dengan ketentuan, tidak ada penyimpangan. Setiap pimpinan OPD untuk mengevaluasi daftar penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian setiap tahun agar kinerjanya dapat ditingkatkan. Kemudian terhadap OPD yang masuk dalam penilaian Korpsuga agar dapat mencukupi dokumen yang dibutuhkan tepat waktu, sehingga secara kumulatif akan meningkatkan penilaian Korpsuga secara nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, langkah persiapan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2021. Pendapatan daerah 2.752.338.800.000 rupiah. Ini meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah sebesar 354.421.071 rupiah. Pendapatan transfer 2.262.776.437 rupiah. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah 135.140.500.000 rupiah. Kemudian untuk belanja 2.018.415.166.000 rupiah, meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi 1.032.804.072 rupiah, belanja modal 275.065.757 rupiah, belanja tidak terduga 1.445.000.000 rupiah, dan belanja transfer 611.100.337.000 rupiah. Kemudian penekanan kepada OPD untuk tahun anggaran 2021, yang pertama, pelajari dan pedomani regulasi di dalam pelaksanaan kegiatan. Regulasi apapun, termasuk Perpres maupun peraturan LKPP terkait dengan pengadaan barang jasa, kemudian peraturan Bupati tentang pedoman pengendalian kegiatan APBD, kemudian peraturan Bupati tentang pedoman pembayaran, kemudian peraturan Bupati beserta perubahannya terkait dengan hibah dan bansos. Mohon untuk bisa dipelajari dengan baik. Yang kedua, terkait dengan pelaksanaan kegiatan, laksanakan kegiatan dengan mempedomani jadwal pelaksanaan kegiatan dan anggaran kas. Masih ada penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun. Untuk ini untuk menjadi introspeksi kita bersama untuk agar tahun ini tidak terjadi hal yang seperti itu. Kemudian OPD untuk melaksanakan rapat koordinasi internal jika diperlukan setiap bulan, bahkan kalau perlu setiap minggu, karena rapat itu tidak harus lama, bisa 1 jam, setengah jam, tidak masalah. Kemudian tertib administrasi pelaksanaan, baik mutu, waktu maupun administrasi. Selanjutnya terkait pekerjaan konstruksi, pada tahap penyusunan DED, Detail Engineering Design, PPK dan PPTK untuk mencermati desain gambar rencana dengan kondisi di lapangan yang dibangun, sehingga harapannya betul-betul sesuai, tidak ada lagi review desain, tidak ada tambah kurang dan sebagainya.
Kemudian PPK, pekerjaan konstruksi, melakukan pengendalian secara ketat melalui rakor evaluasi kemajuan pekerjaan. Kemudian mengoptimalkan peran konsultan pengawas. Lakukan koordinasi dengan PBJ jika diperlukan konsultasi maupun pendampingan. Kemudian pelaksana pekerjaan agar mematuhi kontrak sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan tepat waktu dan tepat mutu serta tepat administrasi. Selanjutnya konsultan pengawas lebih ketat di dalam melaksanakan pengawasan, harus standby di lokasi pekerjaan dan melakukan teguran kepada penyedia jasa jika diperlukan. Yang keempat, laporan evaluasi kinerja. Hasil pelaksanaan kegiatan untuk dievaluasi capaiannya terukur, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, laksanakan tertib laporan dan persiapan penyusunan laporan evaluasi kinerja LKJIP, LKPJ, dan LPPD. Kemudian yang terakhir, persiapan pelaksanaan review, inspektorat, dan audit BPK. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, telah saya sampaikan review evaluasi kegiatan pembangunan dan persiapan kegiatan dan pembangunan tahun 2021. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekretaris Daerah yang telah menyampaikan paparan dengan jelas dan cukup panjang sekali, karena banyak sekali hal-hal yang perlu kita cermati bersama dan menjadi perhatian bagi kita semua untuk dapat terlaksana kegiatan pembangunan tahun 2021 yang sukses. Dan materi yang kedua akan disampaikan oleh Sekretaris BPKAD, yaitu Bapak Yani Giat Setiawan, tentang pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu waktu kami aturkan secukupnya. Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekda, Bapak Ibu Asisten, dan segenap pimpinan SKPD yang hadir di ruang Arminang pada saat ini. Kemudian Bapak Ibu Kepala SKPD maupun Kepala Unit yang mengikuti acara Rakorpop di tempat masing-masing yang saya hormati. Perkenalkan, pada hari ini saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengelolaan keuangan selama tahun 2020 kemarin. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Sekda terkait dengan gambaran pengelolaan keuangan, namun beberapa hal perlu saya sampaikan. Coba lanjut Mas materinya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tahun 2020 kita sudah melakukan upaya pembinaan atas pengajuan SPM SKPD. Di data kami ada 3.320 kali upaya pembinaan, 5.188 pembinaan atas 3.320 SPM yang diajukan. Perlu diketahui bahwa hal ini kita lakukan dalam rangka perbaikan pelayanan kepada Bapak Ibu terkait dengan upaya pencairan atas SPM yang disampaikan. Lanjut. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami, selama pembinaan dari 3.320 SPM kita masih jumpai pengajuan SPM belum valid atau 1.868 atau sebesar 36%. Tolong Bapak Ibu untuk yang akan datang, fungsi atau peran PPK di masing-masing SKPD tentu saja harus dioptimalkan, karena sudah untuk saat ini sudah dilakukan mandiri ya seharusnya untuk verifikasi atau pengawasan pengajuan SPM. Terus yang berikutnya, ya ini perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa di tahun 2020 ada 147 pengajuan SPM TU.
Ya, ini paling tidak kita sudah berkurang pengajuan TU dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita di catatan kami ada 199, sekarang sudah menurun menjadi 147. Namun demikian, kalau kita ketahui bahwa pengajuan TU itu seharusnya untuk urusan yang mendesak, bukan untuk operasional rutin. Jadi selama ini ada juga SBM TU, tapi sebenarnya untuk belanja operasional rutin ini yang sebenarnya tidak tepat. Tolong nanti dalam penyusunan anggaran kas yang sudah disusun, Bapak Ibu semua ya harus konsisten terhadap rencana itu. Paling tidak